Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, seperti dalam lingkup pernikahan atau hidup bersama. Kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya ditujukan untuk pasangan atau mantan pasangan, namun juga kepada anak atau orang tua yang termasuk dalam lingkup keluarga. Bentuk dari kekerasan meliputi kekerasan secara fisik dan verbal. Kekerasan secara fisik tidak hanya pemukulan, namun juga penyiraman air kecacatan atau kematian. Kekerasan secara verbal tidak hanya dalam bentuk bullying, namun juga bentuk manipulasi terhadap keinginan tertentu. Dalam era digital seperti sekarang ini, penggunaan teknologi untuk melecehkan, mengkontrol, memantau, menguntit dan meretas guna untuk pengancaman dan pemerasan salah satu anggota keluarga juga termasuk salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Berikut ini adalah dua contoh kasus yang berawal dari domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada kematian. Kasus ini terjadi di Rusia. Terlihat dalam sebuah rekaman CCTV seorang pria berjalan di sepanjang tanggul Sungai Moika di Saint Petersburg, Rusia. Ketika ia mencapai tembok pembatas, ia memindahkan beberapa tas ke tepian lalu melemparkan tas itu ke sungai. Pria itu adalah sejarawan berusia 63 tahun Oleg Sokolov. Ia adalah asisten profesor di Universitas Negeri Saint Petersburg. Yang mengejutkan, Oleg Sokolov ini adalah sejarawan yang cukup ternama di Rusia. Pada tahun 1979, ia lulus dengan gelar spesialis dalam bidang fisika. Kemudian pada tahun 1984, ia lulus dengan pujian di Fakultas Sejarah Universitas Negeri Leningrad. Pada tahun 1991, ia mempertahankan disertasinya di Universitas Negeri Saint Petersburg untuk gelar kandidat ilmu sejarah. Sejak tahun 2000, ia menjadi dosen di Departemen Sejarah Modern Fakultas Sejarah Universitas Negeri Saint Petersburg. Ia juga menulis sejumlah karya tentang sejarah militer Eropa abad ke-17. Dan juga ia menerbitkan sebuah studi besar Napoleon Army. Oleg sangat terobsesi dengan era Napoleon. Pada tahun 1976, ia mendirikan kelompok pemeragaan pertama era Napoleon. Polisi menemukan Oleg Sokolov tengah mabuk di dekat sungai pada November 2019 dengan manusia di dalam ranselnya. Setelah polisi menanyakan pada Oleg lebih lanjut, diketahui bahwa adalah bagian tubuh dari seorang wanita bernama Anastasia Yashchenko. Kemudian polisi memeriksa rekaman CCTV pada malam sebelumnya dan mendapati Oleg Sokolov tengah membawa beberapa tas yang ia lemparkan ke sungai Moika. Dalam keterangannya, Oleg mengakui semua perbuatannya dan mengantarkan polisi ke kediamannya untuk menemukan Anastasia yang lain. Anastasia Yashchenko merupakan mahasiswa pasca sarjana di Universitas Negeri Saint Petersburg pada saat kematiannya. Ia dikenal pendiam yang selalu menjadi murid ideal. Ibu Anastasia merupakan seorang letnan kolonel polisi dan ayahnya adalah seorang guru olahraga. Anastasia dan Oleg merupakan pasangan kekasih. Mungkin karena kecintaannya pada sejarah yang sama, Oleg dengan mudah mendapatkan hati Anastasia. Saat meninggal, Anastasia juga diketahui sedang dalam proses pembuatan karya ilmiah dengannya. Diketahui Oleg dan Anastasia telah tinggal satu rumah selama 3 tahun, walaupun menurut keterangan sang ibu, ia sangat ragu dengan keputusan Anastasia waktu itu. Menurut keterangan sang ibu, perbedaan umur yang sangat jauh membuatnya merasa khawatir dengan hubungan putrinya dengan Oleg Sokolov. Seperti yang diketahui, Anastasia masih berusia 24 tahun dan Oleg Sokolov berusia 63 tahun. Pada tanggal 9 November 2019, Oleg Sokolov ditahan atas dugaan pembunuhan Anastasia Yashchenko. Dalam persidangan, Oleg Sokolov menceritakan semua perbuatannya. Ia mengaku telah menembak Anastasia sebanyak 4 kali dengan pistol gergaji. Kemudian guna untuk menghilangkan barang bukti, jenazah Anastasia dan mencoba membuang sebagian potongan tubuh Anastasia di sungai Moika. Oleg juga menceritakan bahwa ia berencana untuk menggunakan pakaian Napoleon setelah ia selesai membuang jenazah Anastasia. Oleg Sokolov menuduh bahwa Anastasia telah menyerangnya dengan pisau pada saat malam kejadian. Namun hal itu dibantah oleh saudara laki-laki Anastasia yang pada saat malam kejadian menerima telepon dari Anastasia.
Ia menceritakan bahwa sambil menangis, Anastasia mengatakan bahwa Oleg telah memukulinya karena salah satu temannya mengajaknya ke acara ulang tahun. Namun tidak lama setelah telepon pertama, Anastasia kemudian menelpon saudara laki-lakinya itu lagi dan mengatakan bahwa permasalahannya dengan Oleg telah selesai. Namun pagi harinya, keluarga Anastasia mendapati bahwa Anastasia telah meninggal lewat siaran televisi. Terlihat dalam pembelaannya di persidangan, Oleg Sokolov ingin membuat kematian Anastasia sebagai tindakan untuk melindungi dirinya dari serangan Anastasia. Namun menembak sebanyak 4 kali untuk membela diri sungguh sangat tidak masuk akal. Mantan kekasih Oleg Sokolov juga ikut menjadi saksi dalam persidangan itu. Ia menceritakan bahwa ketika ia hendak meninggalkan hubungan itu, Oleg kemudian menyiksanya. Namun ia merasa beruntung karena ia dapat melarikan diri pada hari itu. Ia juga menyesali tidak melaporkan perbuatan Oleg kepada polisi saat itu. Para mahasiswi yang pernah mengikuti kelas Oleg Sokolov juga mengaku bahwa Oleg sering menggunakan kekuasaannya sebagai profesor untuk mengambil keuntungan dalam hal seka. Pada 11 November, Oleg Sokolov akhirnya didakwa dengan pembunuhan berencana terhadap Anastasia Yashchenko. Pada tanggal 25 Desember 2020, Oleg Sokolov dijatuhi hukuman 12,5 tahun penjara dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan Anastasia Yashchenko. Setelah putusan pengadilan, petisi online juga dilayangkan kepada Universitas Negeri Saint Petersburg dengan lebih dari 7.500 tanda tangan. Para mahasiswa menuduh bahwa universitas telah mengabaikan keluhan dari para mahasiswi terhadap Oleg Sokolov selama ini. Oleg Sokolov diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya di Universitas Saint Petersburg. Lauren McCluskey, gadis cantik ini lahir pada 12 Februari 1997. Ia menghabiskan masa kecilnya di Berkeley, California. Ketika beranjak remaja, Lauren meneruskan pendidikannya di Universitas Utah. Lauren juga adalah atlet lari yang cukup populer. Terlihat dari beberapa penghargaan dan medali yang didapatnya di sepanjang hidupnya. Pada tanggal 2 September 2018, Lauren McCluskey bertemu dengan Melvin Sean Rowland di sebuah bar. Melvin saat itu bekerja menjadi seorang penjaga bar, tempat ia dan Lauren bertemu lalu berkenalan. Singkat cerita, akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Melvin diketahui sering mengunjungi Lauren di asramanya. Nampaknya setelah hampir 1 bulan berpacaran, Lauren mencium keanehan dari kekasihnya itu. Oleh karenanya, Lauren mulai mencari tahu siapa Melvin sebenarnya. Lauren pun mendapati bahwa Melvin berbohong tentang usianya. Melvin mengaku bahwa ia berusia 28 tahun, namun sebenarnya ia berusia 37 tahun. Dan yang paling mengejutkan, ternyata Melvin adalah seorang mantan narapidana kasus. Melvin Sean Rowland mempunyai catatan kriminal yang cukup panjang selama tahun 2004 sampai 2018. Ia berulang kali keluar masuk penjara dalam periode tahun itu. Pada tahun 2003, Melvin mengira bahwa ia akan bertemu dengan seorang gadis yang berusia 13 tahun. Namun ternyata gadis itu adalah polisi yang sedang menyamar. Masih pada tahun yang sama, Melvin berkenalan dengan gadis yang berusia 17 tahun dan memaksa gadis itu untuk berhubungan. Karena hal itu, ia dijebloskan ke penjara. Menurut pengakuan dari petugas yang mengawasi pembebasan bersyaratnya, Melvin adalah seorang yang sangat manipulatif. Karena Melvin adalah mantan narapidana, maka ketika ia selesai menjalani masanya di tahanan, ia harus mengikuti konseling under. Dalam konseling itu, ia mengaku bahwa ia mempunyai 2 kehidupan, di mana ia tetap mempunyai kekasih yang juga ibu dari anaknya, namun ketika ia merasa tidak puas dengan kekasihnya itu, ia akan mencari atau merayu gadis-gadis yang mudah untuk dimanipulasi. Hal ini menjelaskan mengapa ia sangat tertarik dengan gadis-gadis yang jauh di bawah umurnya. Setelah mengetahui sejarah kriminal kekasihnya itu, pada tanggal 9 Oktober 2018, Lauren mengkonfrontasi Melvin akan temuannya. Dan seketika itu juga, Melvin mengakui semuanya. Namun karena tidak ingin adanya keributan di asramanya, Lauren mencoba memutuskan hubungan dengan Melvin secara baik-baik.
Hal itu terlihat ketika Lauren masih meminjamkan mobilnya kepada Melvin dan Lauren pun masih mengizinkan Melvin untuk menginap di asramanya pada malam 9 Oktober hari itu. Lauren diketahui sangat dekat dengan ibunya. Sebelum mengkonfrontasi Melvin pun, Lauren menceritakan kepada ibunya siapa Melvin sebenarnya. Karena kekhawatirannya, pada tanggal 10 Oktober 2018, Ibu Lauren menghubungi pihak polisi universitas dan meminta polisi universitas untuk menemani Lauren bertemu dengan Melvin yang hendak mengembalikan mobilnya. Atas laporan dari Ibu Lauren, maka pihak polisi kampus menghubungi Lauren dan menawarkan bantuannya. Namun pada saat itu, Lauren menolak, karena Melvin mengatakan bahwa mobil Lauren akan diparkir di daerah kampus. Namun pada hari yang sama, ternyata Melvin merubah rencana dan mengatakan kepada Lauren bahwa mobilnya akan diparkirkan di Stadion Rice Eagles. Dan karena hal itu, Lauren meminta polisi universitas untuk mengantarnya. 2 hari setelah kejadian pengembalian mobil, pada tanggal 12 Oktober 2018, Lauren menghubungi polisi universitas dan menceritakan bahwa salah seorang teman Melvin menghubunginya. Ia mengatakan bahwa Melvin telah meninggal dunia dan menyalahkan Lauren akan hal itu. Namun ketika Lauren melihat sosial media Melvin, Lauren mendapati bahwa Melvin masih hidup. Dalam laporannya pada polisi universitas, Lauren juga menceritakan kecurigaannya bahwa ia merasa bahwa teman-teman Melvin berusaha untuk memancingnya ke suatu tempat. Pada tanggal 13 Oktober 2018, Lauren kembali menghubungi polisi universitas dan melaporkan bahwa Melvin atau kemungkinan teman-teman Melvin mengancam Lauren untuk membayar sejumlah uang agar foto-foto pribadinya dengan Melvin tidak tersebar di media. Oleh karena hal itu, Lauren mengatakan kepada polisi bahwa ia telah membayar $1.000 agar foto-foto pribadinya itu tidak disebarluaskan. Polisi universitas pun mengatakan bahwa kasus itu akan dilimpahkan kepada seorang detektif yang akan menindaklanjuti tuduhan pemerasan yang kemungkinan dilakukan oleh Melvin. Pada tanggal 19 Oktober 2018, seorang detektif menghubungi Lauren untuk mengumpulkan informasi tentang kasus pemerasan itu dan mencoba untuk mendapatkan surat perintah penahanan terhadap Melvin dan juga komplotannya. Polisi universitas yang memulai penyelidikan pun juga menemukan dari rekaman CCTV bahwa Melvin sering berada di lingkungan kampus tersebut. Pada tanggal 22 Oktober 2018, detektif yang telah bertugas untuk kasus Lauren menerima teks dari nomor yang tidak dikenal yang memintanya untuk datang ke kantor polisi. Namun polisi universitas yakin bahwa teks itu berasal dari Melvin yang memancing Lauren untuk keluar dari kamar asramanya. Pada hari yang sama, terlihat dari kamera CCTV, polisi universitas mendapati bahwa Melvin dan juga temannya menunggu Lauren di aula asrama dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Kemungkinan karena Melvin merasa Lauren tidak ada di asramanya, ia lalu menuju tempat parkir dan kebetulan pada saat ia berjalan di tempat parkir, Melvin melihat Lauren yang nampak akan keluar dari mobilnya. Lauren yang saat itu sedang menerima telepon dari ibunya tidak melihat Melvin dari jauh. Lauren pun menerima telepon sambil berjalan menjauh dari mobilnya. Lalu seketika Melvin mendekati Lauren dan kemudian menyeretnya ke seberang tempat parkir tempat ia memarkir mobilnya. Melvin memaksa Lauren duduk di kursi belakang mobil itu, kemudian Melvin dari jarak dekat sebanyak 7 kali. Masih pada tanggal 22 Oktober pukul 8.32 malam, ayah Lauren menghubungi polisi universitas dan mengatakan bahwa anaknya sedang dalam bahaya karena istrinya mendengar teriakan Lauren pada saat mereka sedang berbicara di telepon. Kemudian menanggapi hal itu, polisi universitas bergegas untuk mencari Lauren. Namun polisi universitas hanya menemukan barang-barang Lauren tercecar di dekat mobilnya. Pada pukul 8.38 malam, seorang kenalan Melvin menjemput Melvin di parkiran kampus untuk melarikan diri. Pada pukul 9.55 malam, polisi universitas menemukan Lauren yang telah meninggal dunia di belakang sebuah mobil. Melihat hal itu, pihak keamanan kampus pun memberikan peringatan bahwa telah terjadi penembakan di area kampus. Polisi universitas kemudian menyusuri area kampus sambil memberi informasi tentang tersangka penembakan.
Pukul 11.46 malam, polisi memastikan bahwa tersangka tidak dalam lingkup kampus. Pada tanggal 23 Oktober 2018, polisi mengidentifikasi pelaku penembakan adalah Melvin Sean Rowland. Masih pada hari yang sama, polisi Salt Lake menemukan Melvin dan kemudian mengejarnya dengan berjalan kaki ke sebuah gereja di Martin King Boulevard. Namun pada saat mengetahui polisi sedang mengikutinya, Melvin kemudiannya sendiri. Melvin Rowland dinyatakan meninggal dunia di tempat. Sepeninggal Lauren McCluskey, orang tua Lauren mencoba menuntut universitas yang dianggap kurang serius menanggapi laporan Lauren. Terhitung Lauren telah melapor kepada polisi universitas sebanyak 20 kali, namun tidak ada tindakan tegas dari polisi universitas terhadap Melvin Rowland. Terbukti, dalam rekaman CCTV, Melvin masih sangat mudah berkeliaran di sekitar kampus tanpa ada polisi universitas yang mencoba menghentikannya. Penembakan terhadap Lauren bisa saja tidak terjadi jika polisi universitas bertindak lebih cepat, tegas, dan serius. Pada tanggal 27 Juni 2019, orang tua Lauren mengajukan gugatan sebesar $56 juta terhadap University of Utah. Pengacara keluarga Lauren mengatakan bahwa kematian Lauren dapat dicegah dan terjadinya penembakan terhadap Lauren karena kegagalan polisi universitas untuk menanggapi laporan Lauren. Namun, kasus tuntutan ini masih belum mendapatkan keputusan oleh pengadilan dan masih dalam proses pengadilan. 1 hari sebelum peringatan 1 tahun pembunuhan Lauren, hampir 200 siswa berdiri di luar gedung Taman Presiden di University of Utah sebagai protes terhadap sikap universitas dalam menanggapi masalah keamanan siswa. Tidak hanya dari para mahasiswa, seorang pebasket dalam tim Washington Wizards, Kyle Kuzma, dalam pertandingannya juga memberikan penghormatan kepada Lauren McCluskey dengan menggunakan sepatu yang bertuliskan nama Lauren McCluskey. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.